Oh, dia bawa helikopter, Oma. Bawa helikopter dia. Gede, 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 gede. Shalom. Kaget. Apa kabarnya? Luar biasa. Yuk kita akan mulai ibadah Humas pada pagi hari ini. Kita akan menghormati Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya tunggu sampai semuanya berdiri. Ya. Yang nggak bisa berdiri nggak apa-apa nih. Yuk kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur hormat hanya bagi Tuhan. Ini kami Tuhan, para umat-Mu Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, datang dengan kerendahan hati, ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Di mana Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan untuk beribadah di tempat ini Tuhan, untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa, buat kesehatan yang sungguh luar biasa, buat waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah kepada-Mu Tuhan. Layakkan kami urusan kami Tuhan, sucikan hati kami Tuhan. Bila ada hati kami yang tidak berkenan kehadirat-Mu Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dalam pujian yang kami sebentar naikkan Tuhan, dalam penyembahan yang sebentar kami naikkan Tuhan, boleh menjadi rupa yang harum di hadapan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah muda mawas shalom, pujilah Allah kasih.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersorak, menari, bersuka cita bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya katakan shalom. Terus kanan kiri opa-omat. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Banyaklah yang kau lakukan. Haleluya. Amin.
penuh dengan sukacita. Kami yakin Tuhan disenangkan dengan pujian kita. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya Pak Fani mau apa? Absen dulu ya. Dari tuan rumah dulu deh. Umas Newton. 1, 2, 3. Hari ini tante ada 10 berapa ya? 4.000. 15.000 yang hadir ya tante ya. Ya pusat. Ya 15.000 ya tante yang hadir. Oke, puji Tuhan. Dari Restu. Oh lagi di jalan. Oke ya siap. Koordinatornya di sini. Ya. Dari Living World. Hari ini berapa? Ada lihat. Ya oke. Ya puji Tuhan ya. Dari Mitra 10. Berapa Oma? 1 juta. Oh 1 juta. Mantap. Luar biasa. Iman. Ya. Dari Citralen. Citralen? Citralen. Nggak ada temen dia. Nggak ada temen dia. Dari Jati Kramat. Ada berapa tante? 100 juta. Oke. Sudah ya, selesai ya. Udah kalau memang. Oke. Udah paling jauh. Wah, ini pasti yang terbanyak nih kayaknya ya. Dan mana ya? Kira-kira ada yang tahu nggak paling terbanyak yang bawanya hari ini? Siapa coba? Ya, apa disebutin? Apa? Umas Kampung Baru. Luar biasa Oma Yesi. Responnya biru ya. Jiwa-jiwanya banyak sekali Luar Oma biasa. Yesi. Oke. Ada amin Oma semuanya. Amin. Sekali lagi percaya buat Oma Yesi. Haleluya. Habis ini apa? Tapi berhubung pembicara belum hadir, kita nanti bareng-bareng ya, biar sama pembicara ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Berarti kita akan Saksian. menyaksikan kesaksian pujian dari Oma Sali. Mau Oma Sali? Enggak. Oh tidak. Oke, nggak Izin apa-apa. dulu deh, Izin dulu ya. Oke. Dari Kampung Baru dulu deh kalau gitu, yang bawa pasukannya banyak. Silakan. Demokrat. Sabar. Aku bersaksi dulu. Nah gini ya, Tuhan itu baik nggak? Jadi 42 atau 43 yang tahun yang lalu, kita kerja di satu perusahaan Jepang, restoran Jepang tepatnya. Kita kos karena masih muda. Nah, teman kerja ada 7 kita bersahabat. 8 tahun lalu kita masih berkoling-koling untuk ketemu. Masih lengkap kita 7. Walaupun udah ada yang nikah, udah ada yang suaminya meninggal, ya begitulah. Yang saya mau saksikan ini. Kadang-kadang saya malu mau saksi, tapi saya mau mempermalukan setan. 6 tahun lalu saya udah bertobat, tapi masih tobat-tobatan gitu. Tomat dong. Udah bertobat, udah pelayanan. Tobat. Masih kesana kemari lah usaha yang saya bikin. Bulan lalu, akhir bulan lalu, saya ditelepon sama nomor yang tidak dikenal. Saya nggak tahu, saya paling nggak males angkat nomor yang tidak dikenal. Karena saya bukan toksik, saya mau jaga. Karena saya ini baru bertobat, baru benar hidup saya. Dapat telepon tapi saya penasaran, ini apaan ya? Kok telepon udah kayak mau berita kematian? Takut saya angkat. Ini dengan Yesi ya? Kok mana kemana? Waduh, ini orang kenal saya. Kamu siapa? Tolong dari Manado begini. Tolong dicari mana di tempat judi. Oh Tuhan. Tempat judi. Belum bertobat. Belum Itu tahu. bulan lalu ya. Bulan lalu. Cari saya di tempat main judi. Datang mereka.
Ya si mana anak. Mereka nggak bisa masuk karena ada di lantai 2, ada CCTV. Pertanyaan adik saya. Nah, saya bilang begini. Kenapa datang saya cari tempat main judi? Sebab anak nomor banyak blokir. Saya maksudnya teman-teman yang itu saya blokir. Saya mau benar-benar sama Tuhan. Terus mereka naik ke atas. Mereka tertipunya gini. Kok Yesi nggak ada? Ya emang Yesi udah 5-6 tahun ini udah nggak kesini. Cuman kenapa nomor saya masih ada di mereka? Setiap tahun mereka lebaran saya pasti pergi. Tapi kalau mereka gelar meja, saya pulang. Jujur, di sini saya saksikan kebaikan Tuhan. Mereka cari saya, kita janjian yang dari Jepang, yang dari mana, Jawa, Manado, kita berkumpul di Sumarekon. Karena teman kita yang dia di Jepang ada buka rumah makan di Sumarekon. Kita bertemu nih, kenapa tinggal 5? Kenapa tinggal 4? Kemana yang 3? Pada pergi rupanya. Dan saya lihat semua sudah bertobat. Tuhan. Kebaikan Tuhan hanya mereka berani ngomong sih. Yes. Kenapa lo tambah cantik? Karena Tuhan. Viral dong cantiknya. Waktu saya main judi kan bergadang tuh 3-4 hari muka mukerut deh. Wah, saya nggak mau pakai masker. Jadi dari 4 kita yang paling cantik saya. Asik. Saya hidup dalam Tuhan. Saya bilang, saya hidup dalam Tuhan. Teman satu saya yang dari Manado, dia sampai keliling Jepang membuka gereja. Ternyata Tuhan izinkan buka gereja di Bekasi. Waktu pembukaan saya datang. Saya minta izin sama Pak Lambok tidak datang ke gereja dulu. Itu minggu kedua. Kemarin mereka semua pulang. Kita 3 minggu ya. Pulang dengan janji hari Natal kita berkumpul kembali. Ada satu teman kita begini. Oke begini. Tapi lihat kita mau menangkan dia. Saya hanya bilang, ya suruh kamu cantik, dukung nggak kaya tapi mereka kaya, punya rumah di sini, punya rumah di Jepang, punya rumah di Jawa, punya rumah di Manado, itu saya punya Tuhan Yesus. Saya kaya karena Tuhan Yesus. Jadi saya nggak pernah merasa minder berkumpul dengan mereka. Karena apa? Saya punya baju, saya nggak pakai baju ketemu mereka. Benar nggak? Ya, hanya baju mereka lebih indah. Saya nggak lihat itu. Yang saya lihat Tuhan baik. Karena mereka, ayo teman buka gereja, pergi sama yang begini. Oke, sudah, saya hanya bersyukurnya sama Tuhan ini. Kok kenapa ya terlambat saya cari Tuhan ya? Padahal saya sudah bertobat, jangan ketawa. Adik saya ketawa karena tahu saya. Ya. Jadi saya bilang, 5-6 tahun lalu kita bertemu itu masih tidak baik, masih merokok, masih wah keren lah ya. Tahun ini saya bertemu, sampai mereka bingung, tambah cantik, padahal nggak kaya, tapi saya kaya dalam Tuhan. Jadi jangan takut emas, kita semangat, kita berbuat, kita bawa teman-teman yang sudah dulu-dulunya bagaimana kita tahu, tapi lihat melalui kehidupan kita, nama Tuhan. Amin. Ya, sekarang nyanyi Umas Kampung Baru. Bersambung. Selamat datang layarku. Kesaksiannya bersambung bulan depan ya. Digeser nggak mimbarnya? Nggak usah. Ayo Kampung Baru. Ayo Kampung Baru. Ayo. Siapkan teksnya. Empat sini, 4 sana. Bagi. Ayolah. Loh, kok sini semua? Jangan ngumpet di sana. Tahu. Sini. 4 sini, 4 sana. Ayolah. Saya ditutupin. Lagu apa? Gerak-gerak aja mulutnya. Bisa.
dianterin. Makasih. Makasih ya Maeki. Ya makasih Oma Lili. Sayang kok. Sayang. Lagu paku mah. Mau bicaranya. Ambon. Artinya apa Oma Yesi? Ada amin? Amin. Sebelum lanjut ke kesaksian pujian lainnya, kita mau apa? Ya. Kak Angel. Eyang mana Eyang? Oma nih. Oma nih. Eyang. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita akan lihat Umas Lewi. Yesus sayangku, Yesus. Kasih kalian yang gini soalnya. Siap-siap semuanya, lihat ke depan, senyum, giginya liatin. Mari kita ucapkan ya Umas dengan semangat. Umas Lewi. Tegak. Siapa yang tegar? Umas Lewi. Makasih Kak Angel. Saya kok bingung. Kita mau mendengarkan kesaksian dari Jati Kramat. Silakan untuk maju ke depan. Dari Ambon ya? Jadi dari Papua, ini dari mana? Apa? Nggak pakai? Pakai. Harus kabel nih. Dari Papua, ini dari Ambon. Mantan dance ini kayaknya. Rebutan. Du. Kami dari Umas Jati Kramat ini mempersembahkan sebuah pujian. Kiranya memberkati kita semua. Ba-da-da-da, ba-da-da.
dengarkan satu pujian lagi kolaborasi dari Kampung Baru dan Jati Kramat. Silakan maju ke depan. Kalau udah gabung, getar. Udah gabung mereka getar. Pokoknya kita dari Papua ke Manado, habis ke Kampung. Dari Papua ke Ambon, terus ke Ambon. Papua, Manado, Ambon. Nusantara. Kita akan memuji Tuhan, judulnya Tuhan sopili kita semua. Amin. Sopili. Kita ke Manado sekarang. Manado. Kampung halaman Oma Yesi. Salah. Tadi udah nanti ya. Manado.
semua. Langsung translate. Amin. Ada amin? Amin. Ya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Iya emang. Kita akan satukan hati kita. Segala pujian syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di mana kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, saudara kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Biar persembahan ini boleh kami berikan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati tangan kami, berkati biarlah kami memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagaikan berjanda Dari depan dulu. siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu dengan kuasa Di depan dulu. dibaharui selalu. Jadikan Tuhan dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan namamu. Sepertimu Yesus. Makasih Tuhan untuk pujian, penyembahan, kesaksian yang boleh kami dengar. Seperti firman-Mu katakan bahwa mereka ditanam di tepi, ditanam di pelataran bait Allah, tetap berbuah, usia bertambah dan tetap segar karena Tuhan yang menyertai senantiasa. Dan saatnya kami dengan firman-Mu, ajari kami, bicara di hati kami, detail, spesifik, jelas, sesuai dengan kebutuhan kami, karena Tuhan yang paling mengenal diri kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, semangat luar biasa ini. Saya kira ada lagi pujian tadi. Enggak? Ada lagi? Enggak. Ada lagi enggak? Ada. Waktunya Pak. Ambon ya. Iya. Pokoknya mah. Lagu Ambon. Saya ingat tuh berapa puluh tahun lalu. Beta masih kecil gitu. Oke, ini firman Tuhan ya, pakai bahasa Inggris sedikit biar sedikit keren gitu. Ya, grow old and grow mature. Artinya ini bertambah usia, bertambah dewasa. Ya, ada istilah begini ya, bertambah tua, ya, usia itu nggak bisa dihindari, ya. Tapi bertambah dewasa itu pilihan, ya. Jadi kalau kita tidur aja tiap hari, tetap aja itu counternya jalan itu, usia tetap bertambah. Ya. Tapi kalau kita bangun pagi, ya mungkin kita ada berapa pilihan, ya bisa memuji menyembah Tuhan, olahraga, ya jalan sehat misalnya, memilih makanan yang tepat, itu pilihan semua. Dan pilihan itu ada pada kita.
Ya, dan itu hasilnya juga kita akan peroleh. Ya, tadi saya lewat pagi-pagi tadi saya keluar ya, saya lihat ada beberapa orang yang saya suka perhatikan, bahkan ketika masih gelap udah jalan itu ya. Ada yang suami istri juga, yang tinggal sini pernah suka lihat nggak, ada suami istri yang berapa pasang ya jalan tiap pagi. Ada yang gandengan selalu, wah luar biasa. Cuma saya suka perhatikan suaminya keker loh ya, istrinya kelihatan mungil. Ya kira-kira waktu muda pasangan yang luar biasa mereka. Ya, kayak zaman-zaman SMA kan gitu ya, jadi pasangan yang serasi. Cuma ini yang saya perhatikan, kadang-kadang dalam hidup kita juga mungkin kita nggak sadar ya. Walaupun gandengan, tapi beberapa kali dan cukup sering saya perhatikan istrinya tuh yang di bagian tengah jalan, suaminya yang di pinggir dalam. Kalau saya sudah refleks gitu ya, kalau saya jalan sama anak saya, ya pasti saya yang di bagian luar, anak saya di bagian dalam. Sama istri saya juga begitu, ya melindungi ya, sama bapak saya atau mertua saya. Awalnya sih mungkin nggak begitu karena mertua saya gede dulu. Sekarang semua mereka sudah di surga ya. Tapi betul ibu bilang tadi, kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Mungkin karena kita nggak pernah sadar itu ya, bisa aja sih. Kalau anak-anak kami waktu kecil tuh, karena sekolahnya memang tinggal jalan ya, jadi kalau mereka pulang sekolah, kami kasih tahu selalu dari kecil, kalau jalan ya itu selalu ambil yang arahnya berlawanan dengan mobil gitu. Tujuannya supaya kita bisa lihat gitu, ada mobil dari depan. Kalau kita bawa kendaraan ya mesti ngikutin arah gitu ya. Bahkan juga kalau sepeda, kalau kita mungkin kalau sepeda kecil masih bisa sih ya, tapi sedikit banyak mungkin harus kita perhatikan. Tapi kalau jalan itu memang harus berlawanan arah supaya kita bisa lihat mobil dari depan kita. Nah jadi saya perhatikan kadang-kadang saya melihat anak-anak saya pulang sekolah, ada kesempatan saya foto, mereka terapkan itu karena sudah diajarkan dari kecil gitu. Sama juga gitu, kalau kita sedang jalan gandengan, ya kita di bagian luar atau bagian dalam, itu sebenarnya menunjukkan ya kita menyadari kita sebagai orang yang melindungi. Nah, ini yang di bagian bawahnya growing in wisdom and faith, artinya bertumbuh dalam hikmat dan iman. Ya. Kalau usia memang kita tidak bisa hindari, ya. Tetapi yang menyangkut hikmat atau iman itu pilihannya ada pada kita. Ya. Menjadi dewasa pilihannya ada pada kita. Kalau kita ulang tahun kan biasanya suka dirayakan ya, panjang umurnya. Ya. Jangan lupa panjang umur dan tetap sehat gitu. Kalau panjang umur gak sehat ngapain gitu ya? Ya, panjang umur dan sehat. Tahun lalu itu Mahathir Muhammad usia 100 tahun. Ya, terbang ke Indonesia. Naik private jet memang, ada urusan bisnis. 100 tahun. Masih setir mobil sendiri kalau di Malaysia. Ya, ada tips dia yang sederhana, dia bilang salah satunya adalah makan itu berhenti sebelum kenyang. Nah itu pilihan ada pada kita. Ya bukan nggak boleh nambah, tapi kadang-kadang kan karena enak, wah sikat terus Jo, ya. Karena enak, saudara. Itu pilihan ada pada kita. Saya ingat sekian tahun yang lalu kami ada namanya itu kehidupan orientasi melayani. Ya. Lalu ada satu guru yang mengajar, sampai sekarang saya nggak lupa. Ketika dia mengajar, salah satu yang dia ajar itu soal makanan, gitu. Dan dia bilang, ini cuma ini ya, saran ya, cuma dia bilang, berkali-kali dia bilang begitu. Ya. Memang di perjanjian baru itu semua makanan halal, nggak ada yang haram. Ya. Jadi hati-hati memang kalau kita kutip perjanjian lama, karena perjanjian lama sebenarnya buat orang Yahudi. Ya, jadi ada soal makanan. Ya. Dulu kalau makan makanan itu bisa masalah karena itu haram, nggak boleh. Tapi di perjanjian baru semua dikuduskan dalam firman dan doa. Asalkan itu makanan, bukan racun. Ya. Nah, jadi itu pilihan mau makan yang dulu nggak boleh, ya,
atau nggak makan itu nggak mempengaruhi masuk surga apa enggak. Tapi masuk rumah sakit apa enggak, nah itu hal beda. ya, ya. Jadi harus dilihat itu. Jadi guru kok ngajar, dia bilang itu. Ya sebutin tuh makanya yang enak-enak. Ya B1, B2, bebek ya. B3 ada ya. B3 tuh bobot bebek apa bibit ya. Itu istilahnya katanya kalau dari batu gitu ya. Ini orang Jawa ya. Nah, sementara dia ngajar itu beberapa orang saya lihat mulai tegang gitu ya. Walaupun guru komen sudah hati-hati sekali ngomong. Karena yang hadir itu memang waduh barisan yang makanannya luar biasa. Ya. Badan memang sehat sih. Tapi berapa tahun kemudian memang sakit. Ya. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah di surga. Masuk surga dapat ya yakin. Tapi sebenarnya kalau kita bisa jaga hidup kita yang lebih baik, ada banyak hal yang bisa kita nikmati. Ya. Jadi sekali lagi itu pilihan. Ya. Kita bertumbuh dalam wisdom, dalam hikmat, dan juga dalam iman. Jadi ada yang namanya usia kronologis gitu. Itu usia yang dihitung berdasarkan tahun kelahiran kita. Ya, tanggal berapa, bulan berapa, ya, bulan apa, tahun berapa, nanti setiap ulang tahun itu bertambah terus usia kita. Kronologis ya. Tidak bisa berkurang, nggak bisa di stop dulu, nggak bisa, ya. Tetap jalan hitungannya. Itu usia kronologis. Tapi ada lagi yang namanya istilahnya itu body age, ya, usia tubuh. Nah itu ada alatnya, ada timbangannya itu. Ya, saya punya timbangannya itu. Kalau ditimbang itu nanti bisa ketahuan usia kita itu, tubuh kita, ya itu berapa. Jadi ada orang yang usianya baru 30-an, pakai timbangan itu dibilang umur kamu 60 tahun. Tubuhnya itu ada hitungannya gitu ya. Ya, sebaliknya ada yang usianya 60 tahun ketika ditimbang body kamu muda, 40-an ya, 30-an. Ya. Ya. Jadi itu ada yang dilakukan ya. Lalu yang ketiga namanya ada usia jiwa ya, atau lebih tepat mungkin usia emosi. Nah, ada orang yang gampang ngambek gitu ya. Itu makin tua makin susah berubah. Ya, kecuali kita memang suka menyembah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mau belajar, dengar nasihat orang. Ya, kadang-kadang mungkin kita dengar, kita lakukan, habis itu enggak, lalu dengar lagi, lakukan lagi. Karena Tuhan selalu mau mengajar, gitu. Menunjukkan kepada kita jalan harus kita tempuh. Kita tuh kayak kalau naik mobil ada Google Maps namanya ya, atau pakai Waze itu ya. Nanti kita bilang dari sini kita mau ke Senen, dia tunjukin tuh jalan paling cepat. Lalu kita mau coba cari jalan lain lah, jangan lewat tol misalnya. Ada pilihannya tuh, jadi kasih tahu 3 alternatif. Kalau lewat sini bayar tol sekian, kalau lewat ini nggak bayar tol lebih lama. Kalau lewat sini ada pembatasan ganjil genap. Nah kita pilih mau yang mana? Paling cepat misalnya, udah pilih. Nanti dia di depan dia bilang belok kiri masuk tol Jatikarya. Nggak mau lurus saja. Ya, Waze itu nggak marah. Dia hitung lagi. Nanti dia kasih saran belok sini gitu. Ya. Kita bangga nggak mau terus lagi gitu. Nanti dia hitung lagi. Ya. Karena dia selalu mau memberitahu ini yang paling bagus tuh yang ini. Kalau kita nggak nurut, itu pilihannya ada pada kita. Resikonya kita lebih lama nyampenya. Kalau nyampe, kadang-kadang kan mungkin orang macet nggak nyampe akhirnya. Ya, yang hidup itu seperti itu. Ya, usia bertambah nggak bisa dihentikan. Bagaimana usia tubuh kita? Ya, mungkin dibangunkan waktu pagi, perlu jalan seperti saya bilang tadi. Ada juga bapak-bapak yang saya lihat kalau ketemu, ya saya sudah ngapain Pak, ya mungkin militer dulunya badannya kelihatan gitu. Tapi karena biasanya kan kalau militer ya makin tinggi, apalagi kepolisian ya, bosnya tinggi-tinggi udah kelihatan gitu. Ya, biasanya di perutnya gitu ya. Ya, kalau militer masih mending karena kan mungkin latihan terus begitu ya, lebih ini. Ya, kalau polisi apalagi mungkin yang di jalan-jalan raya kan paling jalan tiup perit gitu kan. Jadi mungkin kurang olahraga begitu. Nah saya lihat begitu dia selalu jalan di depan
tegap sih, anaknya di belakang ngikutin buat ngawasi. Ya kadang-kadang ada yang melakukan itu karena sudah terpaksa, harus, nggak bisa enggak. Kalau mau hidup sehat harus jalan, ya. Sediakan waktu untuk bisa tetap jalan. Saya ketemu teman berapa hari yang lalu, tadi badannya gede, 100 berapa gitu, berapa timbangannya. Ketemu udah lurus. Dia tanya apa rahasianya? Apakah puasa intermittent itu ya? Soalnya ada beberapa teman, bahkan ada satu hamba Tuhan waktu saya ketemu, dia cerita karena dia nggak kontrol makan, gula darahnya sampai 600. Tinggi sekali tuh ya. Lalu dia diet total, dia perbaiki semua, sekarang normal, sehat. Dan dia sekarang ngajarkan itu, bagaimana hidup sehat. Dan saya ketemu adiknya juga, ngobrol, adiknya usia 60-an, masih setiap tahun tuh sekali atau 2 kali tuh naik gunung. Bukan gunung sehari, ya gunung betul. Ya, ya, benar-benar. Beberapa tahun lalu ya, saya jadi pembimbing rohani pergi ke Israel. Lalu sebelum ke Israel kami ke Mesir dulu. Nah, Mesir udah pasti biasanya pergi ke Gunung Sinai. Ya, dari dulu sampai sekarang tuh nggak berubah. Ya. Sayang sebenarnya sih, kalau menurut saya kalau dibuat diperbaiki begitu. Kalau kayak di Israel, kalau kita pergi ke Tiberias ya, nah bukan Tiberias, apa namanya, Mount Hermon, Gunung Hermon, ya, itu dulu saya 2 kali masih naik itu cable car yang terbuka. Yang pertama sih musim panas, walaupun dingin juga, terbuka betul-betul, nggak bisa berhenti, kita harus siap-siap gitu. Dia di jalan begitu udah dekat kita duduk berdiri, nanti dia tabrak belakang kita, kita duduk masuk jalan. Ya, itu terbuka. Lalu sekali lagi waktu musim dingin salju, waduh, ya, tetap terbuka kayak begitu. Ya, saya sama istri saya waktu itu. Ya. Habis itu kesana lagi, tapi nggak pergi ke Hermon karena lagi ada peperangan waktu itu. Tapi saya dengar ada teman cerita sekarang dia sudah pakai cable car yang tertutup. Jadi orang-orang tua yang mungkin takut kena dingin bisa tetap naik. Ya. Karena mereka perbaiki luar biasa. Waktu saya dengan istri ke Swiss ya, kami pergi ke gunung yang ada namanya Top of Europe ya, paling tinggi di Eropa katanya. Tentu selain apa namanya Mount Everest ya. Itu memang dingin, lalu ada namanya kayak istana es gitu. Waktu sampai ke atas ya, istri saya udah gak mau naik. Untung ipar saya agak paksa dia gitu. Karena udah jauh-jauh ke sana, gimana kalau nggak sayang juga kan, saya sudah naik ke atas gitu. Tapi yang luar biasa adalah ya, walaupun itu dingin, itu dibuat nyaman dan aman untuk orang awam. Hebatnya. Jadi salah satu yang saya kagumi itu di situ adalah bagaimana mereka buat teknologi itu begitu rupa sehingga turis bisa datang dan nyaman, aman. Nah kalau di Mesir nggak gitu. Dari dulu tuh sampai sekarang hanya bisa naik onta, ya, naik onta 1,5 jam sampai di terminal terakhir. Habis itu nggak bisa naik onta, harus naik 1,5 jam jalan kaki. Nah saya tuh pertama kali ke sana, saya nggak tahu guide lokal itu bercanda. Kita naik onta 1,5 jam, nanti kita akan berhenti di Starbucks di sana, ya. Lalu kita akan jalan kaki. Saya pikir, ada Starbucks enak juga ya. Saya buat charger gitu ya. Bahkan di dalam Starbucks itu warung kopi di Indonesia ini sejelek-jeleknya masih lebih bagus. Di sana minta ampun ya, udah gelap, kalau malam gitu lampunya kecil ya, lalu nggak ada toiletnya terbuka begitu, atas dingin, waduh jauh dari nyaman. Jadi waktu sampai di stasiun itu berhenti ya, lalu kita mesti jalan. Nah itu banyak peserta badan sehat-sehat itu. Tapi 1,5 jam naik, mulai udah pada nggak tahan, terengah-engah. Nah di situ lakulah yang namanya helper gitu, orang sana $20 digandeng sama dia di batu itu sampai ke atas.
Tapi nyampainya malam waktu itu, ya, jadi nggak lihat apa-apa, gelap total. Ya. Mau foto juga pakai HP gitu, cahaya di muka gelap total. Sayang sekali lah menurut saya tuh. Ya, itu daerah wisata yang dari seluruh dunia orang mau datang, tapi karena nggak ditangani dengan baik, sayang sekali. Habis itu kami turun, jalan 3 jam sampai ke bawah. Nah itu orang yang nggak pernah latihan jalan kelihatan, walaupun badannya sehat kelihatan. Ya saya bersyukur saya suka jalan, jadi kuat gitu. Nah itu pilihan hidup kita, selalu pilihan. Setiap hari kita punya kesempatan untuk bisa lebih baik. Di Alkitab ada contoh, ya, 2 orang pria dan wanita yang pada masa tuanya mereka tuh menjadi opa-oma yang mungkin bisa jadi teladan, ya. Dan mereka Tuhan bisa bawa muncul waktu Tuhan Yesus mau diserahkan gitu. Dan ada aturan seperti itu, ya, dipersembahkan. Ya. Nah ini ayatnya nih, ya. Ada 3 bagian, ya. Yang pertama Lukas 2 ayat 40, ya. Saya baca dulu ini, nanti saya jelaskan. Anak itu, yaitu Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, ya. Bahasa Inggrisnya itu menjadi kuat rohnya, penuh hikmat. Ini bicara tidak hanya dari roh tapi jiwa, dan kasih karunia Allah ada padanya, ada favor. Nah, tapi di ayat yang sebelumnya ini Yesus diserahkan waktu itu. Waktu dibawa ke bait Allah di Lukas 2 ayat 25 dan 26 dikatakan di situ, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah ini yang pria ini, Opa Simeon, ya. Karena dia bergaul dengan Tuhan, Roh Kudus bisa bicara sama dia. Kamu gak akan mati sampai kamu melihat nanti datang Yesus, ya. Itu luar biasa sekali. Saya ingat ketika bapak saya meninggal, ya, ibu saya waktu itu, bapak dan ibu sudah kalau nggak salah hampir 30 tahun, ya, 30 tahun, lebih dari 30 tahun menikah, ya. Berapa tahun pernikahan sudah lebih dari 30. Tapi kemudian dia meninggal. Nah ibu saya terus itu janda, dia baru meninggal beberapa tahun yang lalu, dia janda mungkin 27 tahun lama. Nah adik saya cerita waktu ibu saya meninggal, bapak saya meninggal tuh, ibu saya seperti, katanya dia bilang, saya baru dengar dia bilang seperti zombie gitu, ya. Karena seperti hilang sebagian hidupnya itu, dia nggak tahu harus ngapain, blank begitu. Lalu tentu kita doakan, dan nggak lama setelah itu dalam satu kebaktian ada hamba Tuhan yang membuat doakan dia, dan dia merasakan ada sesuatu yang dicabut dari dia. Setelah itu dia semangat melayani sampai akhir hidupnya, ya. Jadi dia tidak merasakan kesedihan lagi. Nah dia mencapai usia 85 kalau nggak salah, 86 saya lupa, ya, 87, karena ada salah menghitung catatan di akte kelahirannya. Tapi yang saya mau bilang adalah begini, kalau Simeonnya nggak disebut, nanti Hana disebut itu, yang wanita. Walaupun sendiri atau kita berdua dengan pasangan kita, dengan suami atau istri kita, itu pilihan juga untuk kita itu tetap beribadah kepada Tuhan sedemikian rupa sampai kita punya kesaksian seperti Simeon ini. Roh Kudus menyatakan bahwa dia gak akan mati sampai dia melihat keselamatan yang dari diri. Nah waktu ibu saya merasa sedih seperti itu, adik saya itu doa dan dia bilang sama saya, Tuhan tuh ngomong sama saya di hati saya, dia akan mencapai usia yang sangat lanjut dan menikmati banyak hal. Wah memang kalau dibanding saya, ya, saya katakanlah saya pelayanan, kalau adik saya tuh main musik, ya, gara-gara main musik dia tuh pernah diutus ke Jerman 3 bulan, ke Belanda, ke New Zealand, ya.
pernah ke Israel juga, ya, dampingin orang, ada hamba Tuhan yang mau doa profetik di sana. Saya firman ya, tapi belum jauh-jauh amat pelayanan. Ibu saya itu bukan firman, bukan main musik, hanya berdoa. Ya. Gak ada yang bisa menghalangi kalau kita mau jadi pendoa. Ya, dua hal yang kita bisa lakukan dalam pelayanan, ya, yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Doa itu yang pertama. Kalau nggak tahu berkata-kata dengan baik, berbahasa roh saja, minta dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh yang banyak. Nanti Tuhan kasih hikmat. Nah itu yang dibuat ibu saya. Ya, jadi setiap pagi jam 3 dia dia nggak pakai musik. Makanya waktu diajak liburan ke Amerika, anak adik saya tinggal di sana, dia itu waduh, bukan hal yang nyaman buat dia karena nggak bisa dia bangun pagi, dia mau berdoa sebebas-bebasnya seperti yang dia biasa buat di rumah, nggak bisa karena di sana akan kedengeran, nanti akan ditegur begitu. Ya. Juga waktu dibawa ke Jerman, ya, itu lebih ketat lagi. Adik saya tinggal di sana itu kalau udah malam di apartemen nyuci piring pun enggak, karena takut suaranya mengganggu tetangga. Apalagi berdoa keras-keras. Nah di Indonesia kita bisa bebas begitu. Apalagi kalau rumah kita cukup jauh nggak mengganggu. Tapi maksud saya adalah begini kan, ini orang tidak punya kualifikasi, sekolah juga nggak tinggi, tidak bisa khotbah, hanya berdoa. Itu gedung WTC waktu belum ambruk, dia udah kesan, naik ke sana. Saya ke sana lihat udah ambruk, udah jadi monumen gitu. Ya, dia udah ke sana. Naik terus sudah berkali-kali. Ada banyak hal yang luar biasa hanya karena berdoa. Itu lowongannya terbuka buat semua orang. Di Alkitab ada Simeon, nanti ada Hana, saya bacakan ayatnya. Terbuka buat kita semua. Hanya berbahasa roh, tapi mesti bangun pagi. Tidurnya jangan terlalu malam. Ya, kalau yang bekerja mungkin sulit kan, tapi kalau yang sudah tidak harus ngantor kan bisa bangun pagi. Jam 3, itu banyak loh artikel yang dibacakan di YouTube. Kalau Anda dibangunkan jam 3 pagi, Anda harus ngapain? Jangan baca WhatsApp. Itu saatnya Tuhan tuh bicara banyak. Tahu Tuhan Yesus waktu jalan di atas air itu jam berapa? Kira-kira jam 3 pagi. Ya. Kira-kira jam 3 pagi dia berjalan di atas air. Nah itu Simon ngelihat, Guru, Tuhan, kalau itu kau suruh aku jalan di atas air. Ya, saya mengalami beberapa hal. Kadang-kadang ada pergumulan yang saya bisa doa di pagi, dan saya tahu ya banyak jawaban-jawaban terjadi itu ketika melakukan doa di pagi hari, ketika yang lain tidur. Sekali lagi itu pilihan, tapi lowongannya terbuka buat ibu-ibu semua, ya, bapak-bapak. Simeon ini usianya lanjut, jadi makan tetap kita harus pilah-pilah, pilih makan dengan baik, tapi bangun kehidupan rohani kita. Ya. Karena banyak hal yang Tuhan sediakan itu di sana. Lukas 2 ayat 36-37, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, ya, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin dia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. 84 tahun, dia menikah 7 tahun. Katakanlah dia menikah, kalau pria dewasa kan di Israel itu hitungannya sekitar 20-an. Ya. Wanita mungkin lebih muda lagi bisa menikah. Katakanlah 20. Kemudian 27. Ya, waktu dia umur 27 suaminya meninggal. Dia hidup sampai 84 janda itu. Sendirian. Ibu saya 27 tahun, tapi ini janda cukup lama. Beribadah kepada Tuhan. Nah, menarik sekali, saya suka pelajari di Alkitab ya. Ini gambar selanjutnya adalah ini ilustrasinya ya. Ada Yesus diserahkan kepada Tuhan, ya, didoakan maksudnya. Lalu ada Simeon yang dia menyambut, diambil anak itu, lalu ada Hana yang datang.
Mungkin banyak ya, kita suka mendengar hamba Tuhan khotbah dari Mazmur ya, doa Musa, Mazmur 90. Dia katakan usia kami 70 atau 80 tahun ya. Terus dan kebanggaannya kesukaran gitu ya. Saya nggak tahu saudara aminkan itu apa enggak gitu. Jangan ya, betul ya. Nah, kadang-kadang itu dikutip, dan setelah itu memang kalau kita baca di Alkitab, saya baca di toko-toko yang usianya sekitar itu ya. Kecuali Kaleb ya tentunya, kemudian Ayub kan hidup zaman Abraham ya, lalu Yosua juga ya, Yusuf aja 110 tahun usianya ya. Abraham 175, kalau Ishak 180 tahun, Yakub 147 ya, mereka usianya lanjut semua gitu. Tapi waktu Musa bilang 70 atau 80 tahun, sementara dia sendiri meninggal 120 tahun. Sebenarnya barisan terakhir itu 120 tahun. Di Kejadian itu Tuhan bilang, rohku tidak akan tetap tinggal selama-lamanya, sampai usia 120 tahun. Dan faktanya ada orang-orang yang mencapai usia 120 tahun. Bukan kata orang loh, ada yang didokumentasikan. Saya nggak bawa datanya ya. Tanggal lahirnya ada, dia sekolah di mana, tahun berapa, dan dia meninggal tahun berapa. 120 tahun. Lebih sedikit kalau nggak salah. Dan di Jepang, data terbaru, ya, orang yang usianya 100 tahun ke atas dan masih hidup, itu jumlahnya hampir 100.000. Ya, banyak ya. Penduduk kompleks ini legenda wisatanya nyampe gak sih itu? Bayangkan. Lalu saya mikir ya, kenapa ya orang Jepang ini bisa lanjut ya? Kan Musa bilang cuma 70-80. Nah saya mikir sih, karena orang Jepang gak baca Mazmur ini gitu. Jadi gak diberitahu gitu. Waktu diberitahu orang bilang, oh 70-80 ya udahlah, udah deket nih gitu. Waktu mikir kayak gitu, pikirannya ngatur. Ya, kamu udah 70 nih, ya, siap-siap gitu. Mahathir Muhammad gak baca itu. 101 tahun usianya, Juni kemarin. Dan bukan soal umurnya panjang aja, masih tetap aktif. Nah, pikiran dipakai gitu. Jangan malas, jangan idle. Itu pilihan ada pada kita. Ya tadi saya bicara soal makanan, minuman, gak usah hakimi orang lain. Tapi kalau kita tahu dari Tuhan jangan makan itu, ya udah nurut aja. Karena sekali lagi itu pilihan yang kita buat, manfaatnya kita yang peroleh. Supaya kita tetap bisa sehat dan jadi berkat bagi banyak orang. Tapi Mbak Tuhan juga bilang, kenapa orang Jepang itu usianya lanjut ya? Dia bilang orang Jepang tuh punya satu budaya yang luar biasa, menghormati orang tua. Ya. Saya sih nggak pernah kurang ajar sama orang tua, ya. Tapi kalau saya dengar Pak Dharma, ya, gembala kita, bagikan, wah luar biasa. Dia sudah belajar dari sejak muda menghormati orang tua, tidak hanya seperti upacara bendera gitu, hormat, nggak begitu, tapi menghargai, respect, memperhatikan. Bahkan hal praktisnya kalau datang bawa oleh-oleh, ya jangan terbalik. Ya dulu waktu saya baru-baru married kan, wah ya kalau ke rumah mertua, ke rumah orang tua kan, mau makan apa bu, mereka sibuk siap gitu. Kita sebagai seperti raja dilayani gitu. Ya karena orang tua saya kan. Tapi kita juga harus buat sesuatu, menghormati orang tua, salah satunya seperti itu. Dan ini banyak cerita. Orang yang mungkin gak terlalu rajin ke gereja, bukan berarti itu patut ditiru ya. Dalam hal itu memang enggak tuh. Tapi walaupun mereka kelihatannya gak terlalu rohani, tapi mereka melayani orang tua mereka sampai orang tua mereka meninggal, hidupnya diberkati. Amin. Yes. Karena itu firman. Yes. Hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut usiamu dan baik keadaanmu di tanah yang Tuhan janjikan. Yes. Jadi itu sikap yang memang harus
kita punya. Tentu ini mungkin orang tua kita udah pada meninggal juga gitu ya. Tapi kebenarannya harus diajarkan. Nggak boleh nuntut memang. Kamu harus hormat ya. Ya, saya ngajarin anak-anak juga ya. Ya, udah kerja, ya sisihkan persepuluhan jelas lah. Tapi beri ke orang tua. Yang gak usah ke papi, saya bilang ke mami itu ya. Itu kan yang melahirkan kalian. Ya, itu bagian harus diajarkan. Nah, jadi ini menarik ya. Kalau kita mendengar info, kita percaya itu sel-sel tubuh kita seperti nurut dan menjadi seperti itu. Walaupun itu firman Tuhan. Tapi Musa itu ngomong tentang orang Israel yang memberontak kepada Tuhan. Dan ada bagian selanjutnya yang dia bilang begini, berlarunya terburu-buru, kebanggaannya kesukaran gitu. Kan gak seperti itu. Tuhan Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Menjadi berkat itu firman Tuhan. Terus waktu dua Bapa kami diajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi itu di sekarang ini hidup kita. Dalam hidupku, di pekerjaan, di keluargaku, seperti yang kau rancangkan di surga. Di surga nggak ada penyakit, di surga nggak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Ya. Justru di surga ada sukacita. Biar itu ada dalam kehidupan kita di bumi ini. Jadi kita baca firman, kita harus lihat itu. Musa ngomong tentang siapa? Tentang orang Israel. Jadi kalau kita terimanya salah, kita mau bentuk satu istilahnya belief system, sistem kepercayaan yang mengarahkan hidup kita. Ya. Kalau kita berpikir kita orang yang sial terus, jadinya sial terus. Ada satu cerita ya, ketika satu orang dia stopin taksi, seorang perempuan ya, begitu berhenti, terus sopir taksinya bilang, silakan masuk. Wah, katanya, Anda beruntung sekali, dia bilang. Saya pas lewat, Anda stopin gitu. Anda tuh seperti Michael, katanya. Iya. Si sopir ini bilang, sopir taksi sama penumpangnya, Anda seperti Michael, Bu, katanya. Michael tuh selalu on time. Beruntung. Dia pandai menyanyi, suaranya bagus. Dia pandai main musik. Dan dia orang yang disiplin. Waktu kuliah dia pinter, nilainya A semua. Dia tidak pernah salah. Dia selalu beruntung. Badannya sehat, dia rajin olahraga si Michael itu. Oh iya katanya. Itu orang yang luar biasa, kata si sopir taksi itu. Oh, kamu kenal Michael itu? Siapa dia? Terus sopir taksi bilang, enggak sih, saya enggak kenal ya. Dia udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya kawin sama istrinya deh. Jadi istrinya selalu ngomong tentang Michael. Kamu gak kayak Michael. Michael tuh selalu tepat waktu gitu. Jadi si suaminya ini kena beban dibandingkan dengan mantan suami dari istrinya yang dia nikahi. Itu mempengaruhi cara dia berpikir, dan dia merasa sebagai orang yang tidak beruntung, orang yang miskin. Saya baca satu artikel lain ya. Tahu cabang atletik ya, lari 100 meter ya. Itu katanya dari sejak atletik diperlombakan sampai tahun berapa ya, selama 70 tahun tidak ada seorang pun yang bisa lari 100 meter itu di bawah 10 detik, nggak pernah. Selalu di atas 10 detik. Sampai akhirnya orang menganggap itu batas manusia tuh lari paling cepat 10 detik, nggak bisa lebih cepat lagi. Itu membentuk pola pikir, nggak bisa, itu dari luar kemampuan manusia. Sampai satu ketika ada orang yang menembus itu 9,92 detik atau berapa lah itu. Begitu itu bisa tembus, habis itu ada orang berikutnya tembus lagi di bawah 10 detik. Banyak. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, yang kita dengar. Ya, baca firman Tuhan, ini kebenaran. Hari ini sudah banyak berita tuh udah kacau ya. Dia rekayasa, hati-hati baca. Ya.
Kalau kita pegang itu bisa salah. Kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan pun ternyata kita harus lihat lagi. Jangan berpikir ini semua firman Pak. Betul. Bahasa Inggrisnya bilang gini, the Bible is for us, not to us. Alkitab itu bagi kita, untuk kita pelajari, baca sebagai pelajaran, dan Roh Kudus akan menyingkapkan. Tapi ini bukan pesan langsung buat kita. Kalau itu pesan langsung buat kita, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan B1, ya. Itu tuh orang Israel. Tapi prinsipnya kan bisa kita ambil. Kalau semua kita harus terapkan, harus disunat. Untunglah Paulus bilang sunat kita sunat hati. Ya. Jadi baca firman, tentu pasti Roh Kudus akan ngajar ya. Dan hati-hati dengan apa yang kita percaya. Kalau kita percaya kita orang yang diberkati, kita akan diberkati walaupun jangan langsung melihat diberkati artinya mobilnya 7 gitu, enggak juga. Ya. Saya punya dulu ya waktu kerja di kantor ada satu anak buah. Kalau kerja di lapangan selalu pakai Word gitu ya, Word inilah. Satu ketika undangan pernikahan teman dari istri saya ya punya anak. Waktu saya datang ya kami rapi lah pakai jas. Dia ada pakai jas di situ rapi sekali, nggak nyangka gitu. Dan kami banyak sharing-sharing. Dia punya anak semuanya selesai dengan baik sekolah, berumah tangga dengan baik. Dia nggak terlalu mewah ya, tapi saya melihat ini salah satu contoh orang yang diberkati. Amin. Ya, dia percaya Tuhan memberkati dan itu terjadi dalam hidupnya. Ya. Oke, jadi sekali lagi usia bertambah tidak bisa dihindari secara historis, tetapi bagaimana kesehatan tubuh kita itu pilihannya ada pada kita. Lalu bagaimana kesehatan emosi kita itu pilihannya juga ada pada kita. Apakah kita mau berubah menjadi orang yang lebih baik? Ya. Lalu mengenai kerohanian, ketajaman rohani kita. Semakin usia bertambah, semakin tajam gak rohaninya, ya. Itu pilihannya ada pada kita. Di Alkitab itu Ishak walaupun mencapai umur 80 tahun, tapi 20 tahun sebelum dia meninggal kurang lebih, ya, itu ditipu sama anaknya sama istrinya, dan dia nggak tahu. Tapi Yakub walaupun usianya nggak sampai 80, tapi waktu dia mau meninggal, dia udah nggak bisa melihat sama kayak Ishak. Tapi waktu Yusuf bawa 2 anaknya mau didoakan, diberkati sama Yakub, Yakub tahu yang mana yang mesti diberkati sebagai anak sulung. Jadi tangannya menyilang begini, walaupun matanya nggak lihat. Kenapa? Kerohaniannya tajam. Ya, jadilah orang-orang yang semakin bijak. Usia boleh bertambah. Ada contohnya Simeon yang laki-laki, dan ada contohnya Hana yang wanita. Pilihannya ada pada kita. Ya, jadi berdoa. Ya, nggak perlu dapat PK khusus. Ya, kalau dapat ya puji Tuhan. Ibu saya itu nggak dapat PK dari mana? Dari gereja nggak terdaftar, tapi dia punya waktu doa dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, seorang pekerja patut mendapat upah. Itu real. Ya. Waktu dia meninggal kan masa COVID, dia nggak pernah berpikir gitu ya. Semua urusan pemakaman semua itu, bahkan dikasih tabel Pak pilih. Adik saya ya, ada semua pilih yang mana gitu, yang urus orang lain. Tuhan berkati luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lalai. Seorang pekerja patut mendapat upah. Saya tambah satu lagi, ya, lowongan untuk melayani Tuhan tanpa harus. Kalau bisa jadi asar bagus. Ya. Tapi kalau asar kadang-kadang kalau muka kita lurus begitu terus, kadang-kadang nanti jemaat sakit hati gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pilih juga orang yang suka senyum gitu, yang baik menyambut gitu. Ya. Kalau bisa jadi asar puji Tuhan. Tapi kalau pun enggak, ada yang lain menjadi giver, orang yang suka memberi, suka menabur. Jadi kasirnya Tuhan. Nggak harus kaya. Ya. Berapa yang kita punya, itu berkata di Sarfat, punya sedikit, udah tinggal sisa nih, masih diminta sama Elia, dan dia nurut. Dan waktu dia nurut, hidupnya diberkati. Itu juga terbuka lowongan ini. Cuma bilang, Tuhan aku mau jadi seorang giver.
berikan aku benih untuk aku bisa menabur. Nanti kalau berkatnya datang, jangan lupa, jangan langsung dipakai buat jalan-jalan gitu ya. Ya, didoain buat apa waktu itu? Ya. Tabur, nanti akan nuai. Ya, sedikit kesaksiannya waktu SICC mau dibangun, tuh Pak Niko kan nantang. Aduh, ya saya tulis satu jumlah yang menurut saya besar pada masa itu. Ya, dan saya bilang sebulan saya akan penuhi. Ternyata nggak sampai sebulan, 2 minggu lunas. Ya, datang transfer, dan saya bersyukur kalau saya kayak saya lihat, makasih Tuhan, saya boleh menabur di tempat ini. Sementara belum selesai, datang lagi pelayanan lain. Ada teman mau pelayanan ke Australia, dia presentasi semua. Lalu saya mikir mau berapa? Ya Tuhan taruh satu jumlah tertentu, saya bilang sebulan. Saya terlunas juga 2 minggu. Saya nggak pergi ke Australia, tapi saya mendukung pelayanan. Give and it shall be given. Berilah dan kamu akan diberi. Ya, nggak harus banyak seperti yang Tuhan taruh di hati kita. Nggak punya uang, masak untuk 3-5 orang, lalu bagi kepada orang-orang yang mungkin di pinggir jalan. Percaya nggak akan kehilangan uang. Ya, nggak harus jadi pendeta juga, itu bisa dilakukan oleh setiap kita yang mau. Ya, sekali lagi pilihannya ada pada kita. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Ajari kami firman Tuhan berkata, kami bertambah tua tapi tetap sehat, segar, gloris Tuhan, berbuah jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, hidup kami maksimal sesuai dengan yang Tuhan rancangkan bagi kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berkati pelayanan ini Ibu Ning dengan tim yang luar biasa. Amin. Sehingga setiap orang yang hadir tetap merasakan kasih Tuhan. Amin. Yes. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami semua dan keluarga kami. Dan tetap Tuhan punya rencana yang indah buat kami masing-masing dan Yes. buat anak cucu kami. Yes. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yakob atas sharing firman yang tadi sampaikan. Nah, diberkati berkat. Diberkati dengan pelayanan sharingnya Pak Yakob. Amin. Amin. Selanjutnya kita tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala pujian syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami sudah mendengar sebagian firman-Mu Tuhan ya. Kita dapat percaya kepada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati pelayanannya apapun yang kerja berhasil, diberkati memberkati dan menjadi berkat. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Di dalam persembahan ini boleh berikan untuk pelayanan kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan kataku mulia, tinggikan Selanjutnya acara apa? Oh, ulang tahun ya. Baik, bagi yang berulang tahun di bulan Juli untuk maju ke depan. Ayo mengaku. Ada yang ulang tahun? Ada. Happy birthday. Jangan malu-malu. Ya. Nanti Bapak Yakob akan pulang. Happy birthday to you. Happy birthday.
Mari kita berdiri ya, kita angkat tangan pada saudara-saudara kita nih yang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan, firman berkata umur panjang di tangan kanan, ya di tangan kirinya Tuhan ada hikmat, kebijakan, ada sukacita, ada berkat dari Tuhan yang menyertai senantiasa. Kami berdoa untuk hati yang mengasihi Tuhan tetap ada Tuhan pada kedua ibu yang berulang tahun ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus tetap semangat melayani Tuhan, tetap menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk hati yang gembira senantiasa ada, karena Alkitab berkata sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan kami. Kami berdoa untuk keluarga yang makmur, keluarga yang diberkati, keluarga yang sejahtera, menikmati berkat Tuhan dalam setiap bagian kehidupan. Kami berdoa Tuhan terus perluas kerinduan, kehausan untuk melayani Tuhan dalam berbagai bentuk. Tuhan pakai kedua tangan mereka ini Tuhan untuk menjadi alat, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Lewat masakan, lewat tindakan helpful, melayani orang lain Tuhan. Dan firman Tuhan berkata seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kami berdoa mereka tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih anugerah-Mu melimpah senantiasa, juga atas Buning sebagai pemimpin leader atas pelayanan ini. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kue. Ya, sini dia. Tadi foto dulu. Yuk, Buning. Potong kuenya. Ada kue. Lihat sini 1, 2, 3. Oh yes. Diangkat kadonya, berkatnya diangkat. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke. Dapat kado nih. Ibu Betty, silakan kita ke depan. Pengumuman. Pengumuman. Yang penting pulang ya. Nanti dilanjut dengan tanda Makan ya tante. Shalom, Opa, Bapak Ibu semua. Saya mau tanya, yang pertama kali hari ini hadir dari Umas siapa? Om Ayu sih nanti berdiri. Jiwa baru. Ya, jiwa baru, boleh angkat tangannya. Ya, Opa Oh, is James Opa. ya. Pak James, ada lagi? Ini dari LW nih. Ya. Bu Nurjana sama Pak Andi ya. Ya. Satu lagi Baru yang kelihatan. Bu Teti. Bu Teti, Bu Teti yang kemarin sempat salah Ya. nama ya. Maafkan kami ya dengan Bapak Pak Guntur. Pak Guntur ya. Pak Guntur, ada 2 Pak Guntur. Iya. Terima Iya, kasih, ini selamat Guntur. datang ya, dan ya kita kalau misalnya belum bergabung di grup WA-nya Umas, nanti kami akan tanya dan kami izin untuk masukkan di grup ya supaya bisa bersedia ya, bisa kita komunikasi di grup. Hah? Selamat datang dan kita supaya tahu ya acara-acara kita apa saja. Untuk bulan ini minggu depan kita ada menara doa. Untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita ada menara doa hari Selasa. Tanggal 28 ya. Bagi Bapak Ibu yang bisa hadir, silakan kita mau sama-sama kita berdoa di Newton ya, di lantai 2 jam 11 sampai jam 12. Ya, kami tunggu kedatangan Bapak Ibu, Oma Opa. Ayo kita bangun mesbah ya, kita berdoa bersama-sama ya. Kemudian nanti untuk bulan depan mungkin ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama seperti biasa kita minggu pertama dan minggu ketiga kita ada menara doa hari Selasa jam 11 sampai jam 12 seperti minggu depan ya. Itu di sini di Newton di lantai 2. Kemudian di minggu kedua itu hari Kamis ada pool. Pool biasanya pool Umas itu lewat Zoom. Jadi kami mengundang Bapak Ibu yang ada waktu, ayo kita sama-sama ikut pool via Zoom. Linknya nanti dibagikan di grup. Jadi makanya kita minta tolong dan minta izin supaya nama-namanya bisa terdaftar di pool di WA group ya, supaya kita bisa informasi. Nah,
bulan depan ada kegiatan yang menarik, yaitu kita akan ikut gathering ya. Asik ya. Kita ikut gathering, ada gathering di Subang tanggal 26 Agustus hari Rabu ya. Rabu. Hari Rabu. Jadi 25 Agustus itu libur. Hari Rabu itu 26 Agustus jalan-jalan, halan-halan. Sekalian memperingati hari ulang tahunnya Bu Yesi, Oma Yesi. Iya. Dress code ya, 26 Agustus ya. Dress code-nya udah. Ya. Jadi dress code-nya kita merah putih ya, karena kan masih dalam suasana 17 Agustus ya. Dan ini nanti bisa dilihat di flyernya, bisa dilihat di grup. Kita tahu ada kontribusi 100.000 untuk tiap peserta. Sebenarnya sih biaya kita jauh lebih besar dari itu, tapi kita ada subsidi ya. Jadi Bapak Ibu jemaat kita bisa bayar hanya 100.000 ya. Nah kemudian di sana itu ada beberapa wahana. Bulan lalu saya sudah ingatkan, tapi mungkin kita perlu ingat lagi kembali. Di sana itu ada beberapa wahana yang mungkin kita nggak bisa ikut karena kan cukup mengerikan gitu ya. Jadi sebelum ke sana, wah kita mesti minum amlodipin dulu kali ya gitu ya. Jadi daripada kenapa-napa, kita pilihlah wahana yang aman gitu ya buat oma-opa. Berendam air panas ya. Nah kalau berendam air panas itu mungkin buat encok-encok rematik, panu. Itu pokoknya semuanya lah gitu ya. Sama pegel-pegel ya silakan. Kita bisa rendam di situ. Tambahan biaya 15.000. Jadi kalau Bapak Ibu di sana baru bayar itu 25.000. Tapi kalau barengan kita beli dari awal itu hanya dikenakan 15.000. Jadi kalau misalnya kita bayar 100.000 dan Bapak Ibu mau ikut rendam-rendam, nah itu kita bayar 115.000 ya. Nah, Bayarnya 115. 115.000 per orang ya. Buat yang rendam-rendam. Ya, jadi nanti bisa setelah acara bisa rendam-rendam ya. Nah, acaranya supaya kita juga punya gambaran ada persiapan. Kita rencana setengah 7 pagi hari Rabu 26 Agustus kita sudah kumpul di Newton setengah 7 pagi. Nah, karena kita berangkat jam 7 pagi, time kita berangkat ke Subang. Perjalanan cukup jauh ya, cukup lama, 2,5 jam. Kalau bis mungkin agak lebih ya, karena kan lebih lambat ya daripada mobil. Tapi percayalah, exciting di sana, menyenangkan ya. Udaranya segar, sejuk, dan tentu saja kita sukacita ya. Dari Kalian minta izin ke hambanya. oh, Banyak orang ke sini. oh iya, nanti kita minta izin Pak pakai Newton untuk kumpul-kumpul. Kumpul Pak. Untuk kumpul-kumpul ya. Nah, jadi kenapa? Ya, makanan dijamin enak. Ya. Jadi pagi-pagi buat oma-opa yang nggak sempat nyiapin, nyiapin sarapan, kita ada snack pagi, ya. Dan cukup cukup aman, ya. Jadi makanan jangan khawatir. Pergi naik bus, kita dapat snack di bus. Jadi kita di perjalanan itu nanti kita bisa nyanyi, siapa yang mau nyanyi silakan, siapa yang mau kesaksian joget silakan, pokoknya silakan kita berfellowship. Kita akan berangkat dengan 2 kendaraan, 1 bis, 1 elf ya. Jadi yang agak-agak muda, umas muda gitu ya, itu bisa naik elf, yang lain silakan naik bis supaya tidak terlalu capek ya. Nah kemudian sampai di sana kita istirahat sebentar dan kita mulai ibadah. Ibadahnya paling lama 1 jam ya. Jadi kita bisa lebih banyak berfellowship di sana. Nah kemudian nanti juga ada acara games ya sebentar dan kita makan siang. Pokok di sana ditanggung tidak kelaparan ya. Nah sesudah itu kita mungkin sekitar jam 1 kita bisa acara bebas, jadi mau berendam boleh, mau duduk-duduk, mau jalan-jalan, mau foto-foto, banyak sekali tempat foto yang bagus di sana ya. Namanya The Castello ya. Jadi kalau kita browsing itu tempatnya bagus banget kayak kerajaan-kerajaan gitu ya. Jadi sebelum kita ke kerajaan Allah yang fisiknya gitu ya, kita bisa
nyoba dulu ya foto-foto di kerajaan yang ini gitu ya. Nah, kemudian nanti kita pulang sekitar jam 3 ya, mungkin kita bisa kembali supaya tidak terlalu sore ya. Nah, untuk kendaraan mungkin nanti koordinator-koordinator akan akan atur bagaimana supaya nanti perginya dari Newton, tapi kalau pulang mungkin bisa turun di Jatiwarna atau di depan Cibubur Plaza ya. Tapi tetap kan ganti warna. Tetap, Iya, nah, tetap di sebelum sini ke Newton finishnya. tetap, ya. Oke, Pembayaran itu saja dan yang mau bayar oh ya benar. Jadi pembayaran ditunggu paling lama tanggal 5 Agustus. Kalau sampai tanggal 5 Agustus Bapak Ibu belum bayar, mohon maaf kita anggap gugur ya. Karena ada beberapa orang yang antri. Jadi kalau misalnya karena kapasitas terbatas, jadi kalau misalnya belum bayar sampai 5 Agustus kita konfirmasi kita konfirmasi bisa nggak, kalau tidak ada jawaban yang pasti atau tidak bayar kita akan gantikan ke teman-teman yang lain ya, fair ya. Jadi dari awal kita udah ngomong dulu nih ya. Kemudian itu mengenai halan-halan hari ini bisa ya, mulai hari ini, mulai dari kemarin sebenarnya sudah mulai dibayar. Dan kalau misalnya nggak bisa transfer hari ini bisa dengan Bu Nyoman ya. ini Ibu Dengan Nyoman. Bu Nyoman silakan Bu Ami ya, bisa dibayar ya. Mau tanya Bu, Ya. tadi kan kami mau setor 115. Kata Mbak Oma Yesi, nggak usah yang 15-nya. Jadi kami bayar tadi 3 orang 300. Maksudnya yang 15 setor kemana? Tetap ke Bu Nyoman. Karena nanti ya salah paham. Nanti nggak ikut merendam Oma. Iya, meluruskan. Karena nanti kami bayarnya juga Oma langsung Yesi doang sama merendam, mereka. dia enggak. Kita nggak bayar terpisah-pisah gitu ya. Oma Yesi. Oke, karena itu paketnya. Iya, pakai grup, dan sekaligus gitu ya. Oke, masih ada yang mau bertanya?